didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan saat ini kami akan mengajak Anda untuk membahas 3 topik utama terkait apa sih yang sedang trending di warganet. Jadi kita akan lihat ada 3 yang trending dalam pencarian hari ini. Yang pertama terkait pembatalan kenaikan UKT, tapi tahun ini harus di note-nya tahun ini. Jadi masih ada pertimbangan lagi untuk tahun depan, tapi yang jelas tahun ini dibatalkan oleh Mendikbudristek ya. Nah kemudian juga ada yang lagi viral dan juga ramai ini mengenai iuran wajib tapera bagi karyawan swasta. Nah, kira-kira bagi karyawan baru yang masih UMR gajinya, ini akan tercekik gak ya dengan iuran ini? Kita lihat ya, kira-kira kebijakannya seperti apa sih nantinya dan juga berapa besar iuran yang harus dipotong nih dari gaji karyawan baik dari ASN hingga swasta. Dan yang terakhir masih terkait dengan Palestina. Karena hari ini memang Menlu mendatangi Brussels ya untuk melakukan pertemuan apakah nanti kira-kira peran Indonesia ini kembali mendukung untuk Palestina seperti apa nanti perannya ya. Betul, dan nanti kita juga akan berdialog langsung dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Jadi pemirsa tetaplah di Newsline. Dan langsung saja inilah Newsline Trending Topic. Selamat datang. Oke pemirsa, ini kabar gembira ya untuk adik-adik mahasiswa baru khususnya bagi calon mahasiswa ya baru Universitas Negeri karena pemerintah akhirnya membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di tahun 2024. Ingat di tahun 2024 ya ini pemirsa ya. Jadi masih ada potensi ya untuk kenaikan di tahun 2025 ya. Iya itu dia nih. Jadi pemirsa, pembatalan kenaikan UKT ini langsung disampaikan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden pada hari Senin kemarin. Jadi benar-benar baru kemarin nih ya, fresh banget beritanya. Nadiem juga mengaku telah mendengar keluhan dari berbagai pihak dan juga berkomitmen untuk mengevaluasi ulang kenaikan UKT di berbagai perguruan tinggi negeri. Ia juga menegaskan bahwa untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak oleh kenaikan UKT tersebut. Nah, tapi masalahnya sudah ada beberapa mahasiswa yang mengundurkan diri nih Jessica. Jadi gimana ya kira-kira gimana ya nasib yang sudah keburu ngajuin untuk mengundurkan diri karena memang tidak mampu membayar UKT. Bahkan yang di beberapa universitas kenaikan UKT-nya bisa 500%. Iya, nah ini juga ditegaskan juga sama Nadiem Makarim, ia menugaskan kepada para PTN ini untuk menjemput bola kepada para mahasiswanya untuk bertanya kira-kira mahasiswa ini kebutuhannya seperti apa, kemudian juga kemampuan orang tuanya seperti apa. Jadi ada penyesuaian lagi ya untuk UKT ini ya. Karena memang untuk pendidikan sebetulnya adalah hak semua anak. Dan Kemendikbudristek juga akan mempertimbangkan satu persatu permintaan perguruan negeri untuk menaikkan UKT di masa mendatang. Jadi Nadiem ini juga menekankan kalau kenaikan UKT ini harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan asas keadilan dan juga kewajaran. Oke, kita akan mendengarkan pernyataan selengkapnya Menteri Nadiem Makarim berikut ini. Selama beberapa hari ini kami telah mendengarkan semua aspirasi dari berbagai stakeholder. Jadi saya mendengar sekali aspirasi dari berbagai macam mahasiswa, keluarga, dan masyarakat mengenai concern mereka mengenai adanya peningkatan-peningkatan UKT yang terjadi di PTN-PTN kita. Dan memang itu saya melihat beberapa angka-angkanya dan itu juga buat saya pun cukup mencemaskan. Ya, jadi saya sangat mengerti kekhawatiran tersebut. Jadi kemarin kami juga sudah bertemu dengan para rektor dan kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN. Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut, ya. Dan kami akan mengevaluasi satu persatu permintaan atau permohonan perguruan tinggi untuk peningkatan UKT, tapi itu pun untuk tahun berikutnya, ya. Jadi ini benar-benar suatu hal yang aspirasi kami dengarkan dari masyarakat dan juga kami ingin memastikan bahwa kalaupun ada kenaikan UKT itu harus dengan azas keadilan dan kewajaran dan itu yang akan kita laksanakan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh unsur masyarakat, mahasiswa,
para rektor dan lain yang sudah memberikan kita berbagai macam masukan. Jadi ini akan segera kita lakukan. Nah, untuk detailnya seperti apa kebijakannya akan dilakukan, nanti dari Dirjen Dikti akan menjelaskan detailnya dalam waktu cepat. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Kalau kita dengar tadi harus menekankan asas keadilan dan juga kewajaran untuk menaikkan UKT. Tapi kok bisa ya kira-kira kemarin UKT naik sampai 500% tuh di salah satu PTN ya? Berarti memang tidak ada aturan kalau universitas ini harus mengajukan dulu kepada Kemendikbud ya untuk menaikkan UKT-nya. Nah, merespons pembatalan kenaikan UKT ini, Presiden Joko Widodo juga mengatakan kenaikan UKT setiap universitas akan dikaji agar tidak memberatkan mahasiswa. Ada kemungkinan uang kuliah tunggal atau UKT akan naik tahun depan. Dan langsung saja kita dengarkan pernyataan dari Presiden Jokowi berikut ini. Ya, saya memberikan pertimbangan, tapi tadi kan sudah disampaikan oleh Mendikbud bahwa UKT sementara ini yang kenaikannya sangat tinggi itu dibatalkan dan akan diatur untuk bisa diringankan, tapi nanti teknisnya ditanyakan ke Mendikbud ya. Tapi intinya itu sudah dibatalkan oleh Mendikbud. Berarti tahun ini UKT kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi, sehingga kemungkinan ya ini masih kemungkinan nanti ini kebijakan di Mendikbud akan mulai kenaikannya tahun depan, jadi ada jeda tidak langsung seperti sekarang ini. Nah, seperti yang kita ketahui ya Jessica dan juga pemirsa, kenaikan tarif UKT ini telah memicu polemik di berbagai perguruan tinggi negeri. Dan jadi mahasiswa di berbagai kampus bahkan menggelar unjuk rasa untuk menolak kenaikan UKT ini. Dan karena ada pergolakan tersebut, DPR juga telah memanggil Nadiem untuk menjelaskan kemana anggaran sebesar 665 triliun rupiah akan digunakan. Karena hal ini bertujuan agar masyarakat bisa memahami fungsi pendidikan dan langkah yang diambil oleh Kemendikbudristek untuk mengatasi mahalnya biaya pendidikan. Kemudian juga sebenarnya memang kalau kita lihat ya Jessica, memang kampus-kampus ini tidak memiliki sumber uang lain selain UKT. Jadi ada beberapa pakar pendidikan yang mengatakan seharusnya kampus-kampus ini memiliki sumber lain nih dari uang-uang untuk operasional yang di luar dari UKT. Jadi UKT ini bisa tidak dinaikkan tiap tahunnya seharusnya ya. Jadi sebetulnya yang perlu ditekankan adalah jiwa untuk wirausahanya. Jadi tidak hanya masyarakatnya saja yang ditumbuhkan jiwa ininya ya untuk berwirausahanya, tapi para perguruan tinggi ini juga harus bisa. Oke, nah kita juga akan melihat ya bagaimana komentar dari berbagai warganet yang menyikapi adanya pembatalan dari UKT ini. Dari Instagram kita akan melihat komentar dari @fairlyfair yang mengatakan kebiasaan dari dulu yang nggak berubah, bikin kebijakan, kemudian cek ombak, demo, viral, kemudian batalin deh kebijakannya. Tapi ingat, batalin kebijakannya cuma tahun ini nih. Kita lihat tahun depan, jangan-jangan ada kenaikan, tapi jangan sampai ya ada kenaikan yang tidak boom banget gitu, besar banget sampai 500% tuh gimana ya? Harus ada perhitungannya, mungkin bisa dibikin batas atasnya berapa. Iya, itu dari Kemendikbudristek yang harusnya menyebutkan atau menentukan ya ambang batas dari UKT di PTN ya. Dan selanjutnya dari komentar Instagram lainnya dari Kurniawan 2. Kebijakan pemerintah sering blunder, nggak pakai kajian sebelum buat kebijakan. Nah, ini juga bisa jadi evaluasi ya, harusnya ada kajian dulu nih sebelum bikin kebijakan. Kemudian dari @robert_ yang mengatakan membatalkan UKT untuk tahun ini, tahun berikutnya gimana? Belum tentu. Tadi Presiden Jokowi bilang kemungkinan naik. Kita lihat ya gimana. Nah, selanjutnya ada komentar dari Irci. Negara-negara di dunia semangat mencerdaskan generasi bangsa dengan menggratiskan pendidikan. Di sini malah takut generasi bangsanya cerdas-cerdas. Iya, bahkan dibilang kalau S1 adalah kebutuhan tersier, padahal tidak boleh seperti itu ya. Kan kemarin Presiden Jokowi juga bilang kalau Indonesia kekurangan lulusan S2 dan juga S3. Ya boro-boro mau S2, S1-nya aja masih seperti ini. Kemudian dari @johannes.sidat yang mengatakan keren dan setuju batalkan PTNBH dan Permendikbud serta turunannya semua. Ya, kita akan lihat ya bagaimana nanti, terutama gimana ya di tahun 2025, karena nanti masih banyak kebijakan-kebijakan terutama untuk orang tuanya dari sisi
Salah satunya ada yang lagi viral juga nih terkait dengan tapera karena ini kan akan berhubungan nih dengan gaji orang tuanya untuk membayarkan UKT anaknya. Betul. Nah, kita akan hadirkan informasi dan juga perbincangan mengenai tapera ini usai jeda. Tetap bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.